Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel MeTimes. Dan di tangan gue udah ada smartwatch dari MeTimes lagi. Yang kali ini modelnya itu sedikit lebih slim, simple, minimalis, dan cocok lah buat kalian yang tangannya kecil. Atau mungkin buat para ciwi-ciwi juga cocok. Tapi biar nggak penasaran dan biar cepet juga, mending kita bumper dulu. Ya, ini dia smartwatch-nya MeTimes HT5 Pro. Dia punya harga yang lebih terjangkau, tapi bukan begitu build quality-nya jelek. Ini bener-bener desain dan build quality-nya menurut gua bagus banget. Dan harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya, sekitaran 200 ribuan aja. Dengan dua varian warna, ada yang warna black dan juga yang warna grey. Seperti yang tadi gue bilang, HT5 Pro ini punya desain yang nggak asal-asalan. Layar kacanya melengkung 2.5D, frame-nya terbuat dari bahan polimer yang di finishing ala-ala metalik gitu. Sekilas kalau kita lihat, ya kalian udah pada tahu lah ya, ini smartwatch-nya mirip kayak smartwatch apa. Bedanya cuma di bagian tombolnya aja. Oh iya, tombolnya ini juga cuma tombol biasa, bukan digital crown yang fungsinya buat hidupin atau matiin layarnya. Dan karena HT5 Pro ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth phone call, maka di bagian tombolnya ada lubang mikrofon, dan buat speakernya ada di bagian bawah strap yang menyatu dengan back covernya. Overall, gue suka lah sama desain dan bentuknya. Dan semua itu juga masih dipermanis lagi dengan strapnya yang dikasih motif gerigi-gerigi gitu. Oh iya, buat ukuran strapnya ini 22 mm ya, jadi gampang lah buat cari penggantinya. Tapi sayangnya pas kita lihat layarnya, baru deh rasa kagumnya itu sedikit menurun. Berasa kayak kalau misalnya kita ketemu sama orang baru. Dilihat dari penampilannya oke, tampilannya mantep, tapi pas kita udah kenal lama, baru deh ketahuan sifat aslinya yang nggak semenawan rupanya tadi. HT5 Pro ini dia menggunakan panel IPS berukuran 1,57 inch. Resolusinya cukup aja di 200 x 320 pixel. Ada sertifikasi IP67, bobotnya juga cukup ringan di 35 gram. Dan yang paling disayangkan di sini buat bagian dagunya masih tebel banget. Ya inilah fungsi kita nge-review barang-barang atau produk-produk yang kita jual sebelum customer pada check out atau CO. Karena kalau misalnya dilihat dari main image-nya atau dari 3D image-nya, di bagian layarnya itu dia full, bahkan nggak ada dagu-dagunya sama sekali. Dan ternyata pas datang ke tangan kita, unitnya ini ya nggak sesuai gitu sama main image yang ada di tokonya. Ya sayang banget lah, kasihan juga kalau misalkan buat para customer yang udah terlanjur CO dan ngeliat gambarnya, wah bagus nih layarnya full screen, ternyata yang datang enggak. Nah itu kan kasihan juga. Jadi itulah fungsi kita review barang-barang kita sebelum customer pada beli. Jadi mungkin buat para customer ada baiknya juga nonton review kita dulu sebelum check out ke e-commerce MeTimes. Dan kalau misalnya emang dirasa cocok, itu bukan dari dagu atau dari segala macam, tapi kalian emang suka sama bentuknya dan juga cocok mungkin sama fitur-fiturnya, ya no problem lah, nggak ada salahnya juga. Kayak contohnya healthy monitoringnya ada 6 sistem pemantau kesehatan tubuh kita, yang mana salah satunya itu ada blood pressure. Kali ini beneran blood pressure, bukan blood pressure yang isinya saturasi oksigen atau SpO2. Dan pas gue coba samain datanya dengan tensimeter, hasilnya masih cukup lumayan jauh untuk selisihnya. Dan sekali lagi gue mau ingetin ke kalian kalau misalkan fitur-fitur pemantauan kesehatan di smartwatch itu tidak sepenuhnya bisa menjadi acuan, hanya menjadi referensi aja. Ya kalau misalkan kalian pengen lebih akurat dan lebih detail lagi, udah pasti kalian ya bawa ke medis atau ke dokter-dokter spesialis yang bisa menganalisa kesehatan tubuh kalian lebih akurat. Buat fitur-fitur healthy monitoring lainnya ada heart rate, sleep monitoring, female health, dan juga ada latihan bernafas. Buat data lengkapnya kalian bisa lihat di aplikasi FitCloud Pro. Di situ udah lengkap banget, dan kalian juga bisa mengukur secara berbarengan hanya dengan one click. Atau kalau misalnya mau dipantau secara otomatis, tiga-tiganya juga bisa. Dan buat remindernya ada sanitary reminder dan juga water drink reminder kalau misalnya kita sering lupa buat minum dan juga buat kita berdiri. Sedangkan kalau misalnya buat mode olahraganya, di sini disediakan 100 lebih mode olahraga yang sistemnya masih di-push dulu dari aplikasinya. Buat data jogging yang ditampilkan ada heart rate, kalori, jumlah langkah, jarak, dan cadence. Tanggung banget, nggak ada pace-nya buat ngukur kecepatan rata-rata lari kita. Dan karena HT5 Pro ini dia tidak disematkan fitur built-in GPS, jadi kalau misalnya kalian mau tracking area jogging mesti bawa HP. Fitur-fitur komunikasinya kalau gue konekin ke iOS, buat fitur Bluetooth phone call-nya ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya gue konekin ke Android, beberapa device ada yang nggak bisa. Dan kalau buat baca pesan masuk, sayangnya untuk teks panjang hanya ditampilkan beberapa aja, tidak semua. Dan sudah pasti nggak ada fitur untuk quick reply-nya. Buat fitur-fitur lainnya ini hampir mirip lah ya, kayak MeTimes S5 kemarin. Ada stopwatch, timer, alarm, collection code, business card, kalender,
kalkulator, fine point, dan shutter kamera. Terakhir, buat kapasitas baterainya yang bisa dibilang cukup kecil, hampir mirip-mirip kayak Huawei Band 9 di 180 mAh. Dan selama gue make dari 100% sampai sekarang video ini dibuat, baterainya tuh nyisa di 70%, dan ini udah hampir berjalan sekitar 2 harian. Ya mungkin bisa 3-4 hari lah ya, nggak mungkin sekuat kayak Huawei Band 9, karena 65% waktu itu gue coba itu dia bisa bertahan 3-4 hari, tapi kalau misalnya 100% mungkin bisa seminggu lebih gitu. Ya bagaimanapun juga smartwatch 200 ribuan kita nggak bisa terlalu berharap banyak sama fitur-fitur yang disediakan. Kalaupun ada, ya paling fitur-fiturnya kurang maksimal kayak smartwatch 1-2 jutaan ke atas. Tapi kalau hanya sebatas ada aja dan bisa menuhin fashion stylish kalian, ya HT5 Pro ini nggak terlalu kurang-kurang amat lah ya. Bisa difungsikan selayaknya smartwatch pada umumnya. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan HT5 Pro ini, langsung aja kunjungin link yang udah gue cantumin di kolom deskripsi. Atau kalian bisa kunjungin e-commerce Mi Times, baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Sekian review gue mengenai smartwatch Mi Times HT5 Pro ini. Wow, ciao.